deep freezer. Jadi suhunya itu Deep lebih freezer. Khusus berarti? Iya, lebih suhunya itu kurang dari 18 derajat Celcius. ASI itu sendiri kalau disimpan bisa boleh enggak bergabung dengan misalnya kayak sayur? Nama saya Bidan Nasmi Karyawati dari Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. 30 menit ke depan saya akan menemani Sobat Adiatma untuk berbincang-bincang, untuk saling sharing, dan nanti kita akan ditemani seorang narasumber kita, seorang bidan yang sudah berpengalaman, yang sudah banyak sekali arar melintang di dunia kebidanan. Jadi langsung saja kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bidan Diah Setiorini. Selamat pagi Sobat Adiatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dalam acara B3 Smart. Pada pagi hari ini tema kita yaitu kenapa ibu bekerja tetap harus memberikan ASI eksklusif. Mbak Rini, pada saat sekarang ini kita banyak melihat ya, sekarang banyak ibu-ibu muda, wanita-wanita muda yang sibuk bekerja, berangkat pagi, pulang sore. Ya, tidak ada kemungkinan mereka itu juga sudah mempunyai bayi, sudah mempunyai anak. Dalam hal itu mungkin ibu-ibu muda ini juga bingung karena mereka punya bayi, tapi juga mereka mau memberikan ASI eksklusif. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan sedikit tentang ASI eksklusif dan nanti bagaimana caranya supaya ibu-ibu muda ini tidak ada halangan dalam memberikan ASI eksklusif. Monggo. Ya. Sobat Adiatma, pada pagi hari ini kita akan membahas mengapa sih ibu yang bekerja masih harus tetap memberikan ASI eksklusif, apa alasannya. Pada pagi hari ini seperti disampaikan tadi sama Mbak Nasmi, ada beberapa banyak ibu yang sekarang ini lebih suka memberikan susu formula untuk ibu-ibu yang bekerja. Sebelumnya sebelumnya kita bahas dulu apa sih ASI eksklusif itu. ASI eksklusif adalah bayi yang diberikan ASI atau air susu ibu dari dia mulai lahir sampai usia 6 bulan tanpa diberikan tambahan makanan atau minuman apapun kecuali obat, vitamin, atau mineral yang diresepkan oleh tenaga kesehatan. Jadi bayi benar-benar hanya mendapatkan ASI. Tidak dikasih tambahan. Tidak ada tambahan seperti yang sering terjadi, mendapat tambahan air putih ataupun air madu atau tambahan makanan yang lain. Itu tidak bisa disebut dengan ASI eksklusif. ASI eksklusif itu benar-benar ASI full ya dari dia lahir sampai umur 6 bulan tanpa tambahan makanan dan minuman apapun. Kenapa ibu yang bekerja sebaiknya harus tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayinya? Karena ASI eksklusif itu banyak manfaatnya untuk bayi. Jadi Mbak Nasmi, ASI itu sangat banyak manfaatnya untuk bayi. Salah satunya ASI adalah nutrisi yang terbaik, makanan makanan yang terbaik karena di dalam ASI terdapat gizi yang lengkap yang mudah dicerna oleh bayi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan enzim yang mudah dicerna oleh bayi. Jadi di dalam ASI itu sudah terdapat gizi yang lengkap, jadi tidak perlu ada tambahan atau minuman yang lain. Terus dengan diberikan ASI, daya tahan tubuh bayi akan semakin kuat tahan terhadap penyakit karena dalam ASI itu mengandung antibodi yang dapat mencegah beberapa penyakit seperti infeksi pernafasan, diare, infeksi telinga, dan alergi serta infeksi-infeksi yang lain. Jadi dengan diberikan ASI itu
secara otomatis bayi mendapatkan antibodi sehingga mencegah bayi untuk Biar jangan sakit. ya Iya. mencegah bayi gampang sakit ya, kekebalannya tubuh lebih baik. Ya. Terus ASI itu mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal untuk bayi. Kenapa demikian? Untuk bayi yang mendapatkan ASI akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam pertumbuhan otak, perkembangan fisik dan kecerdasan yang optimal. Dan yang lebih pasti lagi mungkin ASI lebih murah ya Mbak Rini ya. Tidak harus memakai uang, tidak harus membeli gitu kan. Iya, dengan diberikan ASI itu ASI ada manfaatnya lagi adalah ASI lebih hemat. Iya, Lebih hemat. Karena kenapa? Efisien dan hemat karena ASI itu tersedia. ASI itu tersedia, higienis dan tidak perlu beli. Kita beli yang lain seperti susu formula, membeli alat-alat yang lain, membeli botol juga, kayak yang diperlukan untuk pemberian ASI untuk pemberian susu formula itu. Iya. Terus manfaat ASI lagi untuk bayi adalah menumbuhkan ikatan emosi antara ibu dan bayi. Jadi walaupun ibu bekerja, ikatan emosional antara ibu dan bayi akan tumbuh Terjaga. ya saat pemberian ASI, saat menyusui ataupun saat pemberian ASI perah. Jadi ikatan batinnya terpenuhi. Selain itu Berarti ASI itu praktis, ekonomis. ekonomi. Iya. Kalau orang bilang ngekjel ya, ngekjel itu artinya bayi nangis langsung bisa dikasih. Langsung deh. Nggak usah nyuci botol, nyeteril botol, nyiapin susu formula di malam hari, jadi langsung bisa dikasihkan malam-malam. Kapanpun mau, ASI selalu tersedia. Ya, tidak perlu harus kita cuci botol dulu, kita harus ngaduk Praktis dan dulu. higienis gitu, ya, Dek. sudah tersedia di situ. Sudah tersedia, itu udah ya. tersimpan di sana, itu udah Praktis, higienis, intinya ya. praktis, dimanapun dan kapanpun Lebih bisa mudah langsung sebenarnya, diberikan kepada bayi. Nih. Terus bagaimana caranya Mbak Rini menjaga produksi ASI itu, misalnya nih di tempat ibu bekerja kan diperas terus disimpan, itu caranya seperti apa? Apakah ada kiat-kiat tertentu? Sebelum saya menjelaskan cara menyimpan dan memerah ASI, saya ingin menyampaikan bahwa ASI itu, dengan pemberian ASI eksklusif kepada bayi itu sangat bermanfaat untuk ibunya, karena untuk mencegah beberapa penyakit juga, Mbak Nasmi, seperti ibu yang melahirkan pemulihannya lebih cepat. Dalam proses persalinannya setelah melahirkan, pemberian ASI mencegah perdarahan. Dan juga ASI itu, dengan memberikan ASI itu memberikan menurunkan resiko ibu untuk mendapatkan penyakit seperti kanker payudara, kanker ovarium, ataupun penyakit DM tipe 2. Dan yang pasti adalah ASI itu ada hak bayi. Hak bayi untuk menerima nutrisi yang terbaik yang diperoleh dari ASI, walaupun dengan menyusui ataupun dengan memberikannya dengan ASI perah. Gimana sih caranya biar ibu yang bekerja bisa tetap sukses memberikan ASI eksklusif ya? Jadi sebelum ibu memulai bekerja, sebaiknya ibu memerah ASI. Memerah ASI bisa dilakukan dengan tangan ataupun dengan pompa ASI. Sekarang sudah banyak ya Mbak dijual di pasar sekarang ya. pompa ASI sudah dijual, misalnya memerah pakai tangan capek misalnya. Bisa langsung sekarang ditancepin lebih mudah untuk zaman sekarang. Bekerja sendiri. Tidak seperti dulu yang harus manual, sekarang tersedia pompa ASI yang tidak harus memompa juga, lebih praktis, pakai listrik udah ya, seperti itu. Terus yang perlu ibu persiapkan sebelum ibu bekerja, sebaiknya
mulai menabung Mbak Nasmi, menabung iya. ASI perah, menabung Iya. ASI perah sejak melahirkan. Jadi mulai menabung. Sebelum ibu mulai lagi bekerja ya, Iya, dalam sebelum- misalnya kan dapat cuti 3 bulan gitu Iya. kan, itu mulai menabung ASI Iya, ya. mulai menabung ASI untuk persiapan saat nanti sudah ditinggal bekerja. Oh iya. Selain itu juga harus dipersiapkan untuk pengasuhnya. Pengasuhnya nanti diajari gimana sih cara memberikan ASI, pakai cangkir dan pakai sendok. Oh iya. Jangan pakai botol ya. Iya. Sebaiknya pakai Oh tidak boleh pakai botol ya, Mbak? sebaiknya pakai cangkir atau pakai sendok. Terus kian sukses lagi selama ibu sudah berangkat bekerja Mbak Nasmi, setelah ada berangkat di kantor bekerja sebaiknya 2-3 jam ASINya diperah, jangan menunggu penuh. Oh gitu. Ya, jangan Nanti menunggu bangkai ya, bisa Iya. sakit. 2-3 jam Iya, bisa 3 sering jam banget, jangan sebelum. ditunggu penuh baru diperas ASINya. Dan setelah meras itu ditaruh di tempat yang higienis dan diberi tanggal sama jam. Jam. Iya, untuk nanti itu saat pemberian bisa diberikan yang lebih awal diperah susunya, bisa diurutkan ya. Oh, diurutkan seperti ya. itu. Duluan diperah, itu yang duluan diberikan. Nah, iya. Selanjutnya baru kantong-kantong yang selanjutnya ya, Kayak sesuai dengan jamnya. antrian ya, kayak Oh ya, antrian. Kalau Iya, duluan di depan, ke belakang ya di yang belakang. dipompa Iya. duluan, yang dikasihkan duluan. Iya. Terus di tempat kerja ya kalau bisa memanfaatkan tempat untuk laktasi ya, untuk memompa atau memeras ASI. Dan kiat yang selanjutnya itu saat ibu sudah pulang ke rumah Mbak Nasmi, saat sudah pulang ke rumah itu sebaiknya susui bayi langsung sesering mungkin. Oh. Iya, karena ini akan menambah jumlahnya ya, semakin memperbanyak ASI yang dikeluarkan Mbak Nasmi. Terus juga sebaiknya di malam hari, di malam Lebih hari sering. juga tetap diberikan. sering ya. Iya, untuk memperbanyak pengeluaran ASI Mbak Nasmi. Oh ya. Terus kadang kan setelah sebelum berangkat kerja ibu sudah memberikan ASI. Sudah Diharapkan menyusui, ibu sudah ya. menyusui terlebih dahulu. Terus nanti setelah di tempat kerja diusahakan juga ibu memerah sendiri, iya, memerah atau memompa. sendiri ASINya, terus dimasukkan ke dalam. Biasanya kan sekarang ada plastik-plastik itu Iya, ya, kantong plastik-plastik ASI yang sudah atau steril. yang sudah Nah, steril. terus disimpan dalam apa, Mbak? Dalam kulkas kah atau dalam box yang sudah Iya. disiapkan? Ini juga perlu kita tahu, lama penyimpanan ASI itu juga tergantung tempat kita menyimpan Mbak Nasmi. Oh gitu. Ya, tempat kita menyimpan itu mempengaruhi, misalnya untuk di suhu ruangan. Untuk di suhu ruangan dengan suhu kurang dari 25 derajat Oh, kurang dari 20. itu bisa bertahan 4-6 jam. 4-6 jam. Misalnya biasanya kan ruangan sudah punya AC ya. Iya, Berarti ada AC ya. berarti 3-4 jam. 2 sampai Oh, 4. 2 sampai. Berapa? 4-6 jam. 4-6 jam. 4-6 Oh, jam. iya, Mbak Nasmi. 4-6 Terus jam. misalnya kan saat habis disimpan, misalnya ada kulkas gitu kan, kadang kita membawa pulang itu pakai cooler bag ya. Iya, Tas itu. sekarang sudah ada ya. Ya, yang banyak tersedia tuh cooler bag, tas yang untuk nyimpan ASI itu yang ada ice pack-nya. Iya. Apa sih, kotakan yang Iya. es batu Es ya. batu ya. Es pack itu tuh kalau pakai itu tuh dimasukkan situ tuh bertahan 24 jam. Oh, bertahan 24 Ya, jam. 24 jam. Dan untuk misal ya di tempat kerja itu adanya kulkas biasa ya, misalnya Kulkas biasanya. nggak ada freezer, itu tuh dengan suhu di bawah 4 derajat ya, 4 derajat itu bisa bertahan 4 hari. Oh, dalam 4 derajat itu bisa bertahan 4 Ya, hari. suhu kurang dari Berarti di 4. luar freezer ya, Mbak ya? Di luar Ya, di luar freezer. freezer. Terus untuk freezer itu kan kadang misalnya di tempat kerja ataupun di rumah ada freezer yang 1 atau 2 pintu, itu juga lama penyimpanannya berbeda. Oh, gitu. Kalau yang apa namanya, untuk freezer yang di kulkas 1 pintu
itu bertahannya 2 bulan. Ya, 2 bulan. Tapi kalau freezer yang dua Satu- pintu, yang yang dua dua pintu, pintunya. tadi yang satu pintu ya, Iya. yang satu pintu tuh bertahan 2 bulan. Tapi kalau kulkas yang 2 pintu, Berarti yang khusus AC, ya? yang kulkasnya yang pintunya Ya, berbeda, yang atas untuk AC ya, full, misalnya yang bawah seperti untuk itu. rumah tangga ya. itu bertahannya lebih lama, bertahan sekitar 4 sampai 6 bulan. Lebih lama ya Mbak kalau di freezer ya. Dan itu Malah ada lagi loh Mbak Nasmi sekarang itu gimana? yang namanya deep freezer. Jadi suhunya itu Deep lebih freezer. Khusus berarti? Iya, lebih suhunya itu kurang dari 18 derajat Celcius. Jadi itu bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai Jadi dari penjelasan itu dari berbagai macam tempat ya yang bisa untuk menyimpan ASI itu tidak ada halangan atau alasan kita untuk tidak menyimpan ASI perah. Karena masing-masing tempat ada jangka waktunya, jadi bisa dimanfaatkan walaupun kita di tempat kerja adanya apa seperti itu. Oh, anjir. Dengan harapan ibu-ibu kerja masih bisa memberikan ASI eksklusif karena ASI sangat penting untuk Sangat bayi ya Mbak Nasmi, Iya. untuk perkembangan dan perkembangan yang optimalnya. Anjir. Tadi sudah dijelaskan untuk penyimpanan ASI itu dengan suhu berapa derajat, terus berapa lamanya. Terus ASI itu sendiri kalau disimpan bisa boleh enggak bergabung dengan misalnya kayak sayur, kayak apa gitu. Mungkin es ini aja lah, es batu ya. Es batu atau es yang kayak minuman gitu, kayak es krim gitu. Boleh enggak digabung? Dan Kalau di freezer gitu. sebaiknya jangan digabung. Jangan digabung ya. Itu yang lebih baik. Tapi misal terpaksa adanya itu, jadi harus ada tempat. Ya, kalau bisa yang satu dipisah. freezer yo Tapi itu tetap ASI semuanya. diusahakan ya, Diusahakan. sebaiknya. Oke. Karena makanan yang lain itu kan aromanya juga kadang ikut kayak merubah aroma, bisa juga ya. Bisa. Tapi sebaiknya emang khusus untuk ASI seperti itu Mbak Yasmin. Selain ibu memerah susu, terus tempat penyimpanan, itu apalagi Mbak yang mendukung biar ASI eksklusif itu tetap diberikan sama ibu yang mempunyai bayi-bayi. Selain tempat penyimpanan, selain Dukungan mungkin? tempat penyimpanan, cara memerah ASI dan persiapannya, itu juga dukungan suami dan keluarga. Kenapa demikian? Karena namanya ibu ya. Namanya ibu walaupun punya bayi, sebagian besar ibu walaupun punya bayi dan bekerja, pasti ibu tuh sudah sibuk Bekerja. merawat bayinya, beberes pekerjaan rumah, dan itu akan menimbulkan stres juga. Stresnya lebih tinggi ya, stres daripada juga. ibu-ibu Jadi, yang ibu-ibu biasanya. juga perlu dukungan dari suami ataupun keluarga. Kenapa kalau ibu stres itu juga mempengaruhi pengeluaran ASI-nya? Karena dengan ibu stres itu untuk refleks namanya let down refleks yang untuk pengeluaran ASI-nya itu akan terganggu. Ya, berarti Itu satu, let down dukungan juga. Ya, let down Dukungan suami refleks dan itu keluarganya. terganggu. Dengan terganggu, pengeluaran ASI-nya tidak berkurang, jadi tidak lancar gitu ya. Itu juga. Selain itu dengan ibu sibuk bekerja, sibuk ngopeni rumah, sibuk merawat bayi, kadang ibu sudah capek ya. Iya, capek. Jadi waktu untuk memompa yang harusnya memompa ataupun memeras ASI itu jadi tidak teratur, padahal sebaiknya teratur karena biar pengeluaran ASI lebih banyak. Ya sebaiknya suami ikut membantu ya, biar ibu cukup istirahat. Iya. Dan bisa membagi waktu untuk merawat bayi dan memeras ASI. Iya. Begitu. Memompa ASI itu berapa jam sekali Mbak Nini?
Dianjurkan itu 2-3 jam sekali. Oh, 2-3 jam sekali memompa ASI ya. Oke. Nah, terus apa ASI yang diberikan ibu kepada bayi secara langsung dengan ASI yang disimpan di dalam kulkas itu apa berbeda kualitasnya atau sama saja? Kenapa saya bilang itu ASI yang disimpan sama yang diberikan langsung? Kualitasnya akan sama asalkan memenuhi kriteria tempat penyimpanan itu disesuaikan dengan, dalam arti gini, oh di tempat freezer yang satu pintu dia punya batasan waktu penyimpanan adalah 2 bulan, berarti biar kualitas ASI itu tidak berkurang ya jangan lebih dari patokan itu, misalnya seperti gitu. Itu untuk contohnya misalnya seperti itu. Terus apa kesalahan-kesalahannya ibu lakukan dalam memerah ASI? Dalam memerah itu sebenarnya ada persiapan yang harus dilakukan. Dalam arti ibu tetap harus cuci tangan. Oh, cuci tangan ya. Itu satu, tetap cuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu harus tetap dilakukan. 1, 2 itu harus mempersiapkan tempat yang higienis ya untuk memerah ASI itu, dan juga saat memerah itu cari tempat yang nyaman dan tenang ya, di tempat yang nyaman dan tenang biar ASINya kita rileks ya, jadi ASINya keluar banyak. Terus kalau bisa ini sambil ngeliatin foto bayi atau video bayinya gitu loh saat di tempat kerja seperti itu, agar rileks, agar refleks rangsang pengeluaran ASINya itu segera keluar dengan lancar. Baik Mbak Rini, ini ada pertanyaan dari Sobat Adiatma. Mitos apa fakta sih Bu Bidan kalau kita sedang stres itu ASI jadi seret? Iya, Sobat Adiatma, seperti saya jelaskan tadi, jika ibu bekerja itu yang diurusi banyak ya, yang mengurusi pekerjaannya, harus merawat anaknya di rumah, harus, namanya seorang ibu ya, harus beberes di rumah juga, apalagi kalau punya misalnya anak yang lebih dari 1 juga, nggak cuma merawat bayi. Dengan begitu banyaknya sebenarnya bisa disebut fakta ya, akhirnya menjadi fakta karena dengan sibuknya ibu itu membuat ibu stres gitu. Dan stres itu menghambat pengeluaran ASI, menghambat hormon yang untuk hormon prolaktin yang untuk mengeluarkan ASI. Dan juga dengan ibu yang stres itu kadang dia itu bisa juga kayak lupa juga jam-jam dia sebenarnya harus mengeluarkan ASI, memeras ASI ya. Akhirnya dengan begitu, karena ASI itu kan keluar sesuai yang diminta, sesuai permintaan lah ya, semakin dikeluarin banyak ASINya keluar banyak, disisa banyak diperas banyak, menghasilkan ASI banyak juga. Tapi kalau di saat ibu sibuk dan stres tanpa dukungan keluarga dan suami juga, akhirnya jarang memerah ASI itu, jumlahnya juga akan berkurang dan lama-lama ya semakin sedikit seperti itu Mbak Nasmi. Berarti ibu yang sedang menyusui itu tidak boleh stres, intinya seperti itu ya Bu. Intinya dukungan keluarga sama suami itu sangat penting ya dalam mensukseskan pemberian ASI eksklusif itu, karena ibu juga harus untuk menerapkan manajemen ini, apa cara memberikan ASI eksklusif ini. Selain itu juga ibu harus memikirkan merawat bayinya, memberesi rumah, memikirkan di tempatnya bekerja. Jadi ya banyak yang harus dipikirkan. Jadi harus ada dukungan dari suami dan keluarga. Berarti bisa membantu ya Mbak ya, mengurangi bebannya ya. Kalau stres itu ASI akan sedikit berkurang. Ini juga ada lagi pertanyaan dari Sobat Adiatma. Benar nggak sih Bu Bidan, anak yang ditinggal ibunya kerja itu lebih gampang sakit kalau enggak dikasih ASI eksklusif? Iya benar ya Asmi ya, karena apa, seperti saya bilang tadi,
Di dalam ASI mengandung antibodi, ya, antibodi yang akan mencegah bayi untuk terkena beberapa penyakit yang saya sebutkan tadi, seperti penyakit saluran pernapasan, diare, antibodinya berkurang iya, alergi seperti itu. Jadi kalau nggak diberikan ASI eksklusif, otomatis daya tahan tubuhnya juga berkurang. Ya, terus sebaiknya diberikan ASI eksklusif biar daya tahan tubuhnya lebih baik. Penyakit juga tidak cepat datang. Deh, kalau diberikan ASI. Biar selalu sehat bayinya. Iya. Kita sudah tadi dari pengertian ASI, terus cara memberikan ASI bisa secara langsung, bisa juga diperah. Terus cara penyimpanan juga sudah kita dijelaskan tadi sama Mbak Rini. Terus dukungan-dukungan apa saja biar ASI lancar keluarnya. Terus penyimpanan ASI berapa lamanya juga sudah dijelaskan tadi sama Mbak Rini. Jadi terus satu lagi Mbak, itu bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri ibu? Bekerja, ibu yang bekerja ya tetap sukses menyusui, memberikan ASI. Iya, sebenarnya untuk caranya itu penting ya, penting bagi ibu-ibu sebelum berangkat bekerja. Ibu untuk edukasi, untuk memberikan pengetahuan, karena pengetahuan juga mempengaruhi ya, untuk mempengaruhi keberhasilannya. Pengetahuan juga bisa memberikan ibu merasa, wah saya bisa ini memberikan ASI eksklusif seperti itu. Makanya seperti hari ini kita menjelaskan Mbak Nasmi agar ibu-ibu muda yang sedang bekerja tambah semangat untuk memberikan ASI eksklusif, bahwa oh sebenarnya bisa ya, walaupun saya bekerja masih bisa memberikan ASI eksklusif. Dengan pengetahuan ini, dengan memberikan gimana sih caranya dan cara memerahnya, cara menyimpannya, dan persiapan untuk memerahnya seperti itu. Dengan ternyata dengan pengetahuan ternyata ini bisa disimpan ASI di tempat ini berapa lama, seperti saya jelaskan tadi, ada bisa di kulkas biasa atau freezer, bahkan di suhu ruangan juga bisa dengan suhu kurang dari 25 derajat tadi. Sebenarnya Mbak Nasmi, sebagian besar mungkin ya ibu-ibu muda itu kurang mengetahui, jadi kurang pengetahuan kurang pengetahuan. Jadi dengan menjelaskan bahwa bisa caranya gimana, sudah dijelasin seperti itu. Dan satu lagi, tetap dukungan keluarga dan suami. Dan ada tambah satu lagi sebenarnya Mbak Nasmi, untuk fasilitas di tempat kerja. Itu juga mempengaruhi sebenarnya untuk kesuksesan pemberian ASI eksklusif. Ruang laktasi. Ya. Tapi sekarang sudah banyak di kantor-kantor, di mana-mana itu sudah tersedia ruang-ruang laktasi. Itu juga sudah mulai digalakkan sekarang. Mungkin dengan sharing-sharing, dengan cari. Tetap harus selalu mencari update terbaru tentang itu ASI. tuh jadi ternyata aku bisa ya, walaupun aku sekarang kan banyak di media sosial. Di medsos dari buku, dari medsos itu sudah banyak sekali sekarang. Jadi biar ibu pengetahuan tentang ASI. Saya bisa memberikan ASI eksklusif. Ya itu ibunya juga harus bahagia juga ya. Bahagia biar ASI-nya lancar. Yang penting ada dukungan. Yang penting bagi ibu yang sedang melaksanakannya, memberikan ASI eksklusif, itu yang pertama niat. Niat dulu, ada niat nggak untuk memberikan ASI eksklusif. Terus yang kedua, kita harus tahu, pengetahuan tentang cara merah ASI, terus cara penyimpanannya, terus bagaimana cara memberikannya. Itu juga ibu yang sedang
melakukan pemberian ASI eksklusif itu juga harus tahu. Jadi nanti pemberian ASI eksklusif itu tidak sia-sia. ASI tetap terjamin kualitasnya, ibu juga senang memberikannya, dan nanti terutama bayi juga akan senang. Ya, selain bayi itu nanti jadinya sehat, terus bayi juga nanti antibodinya bertambah baik, mendapatkan nutrisi yang baik, terus yang terakhir yang pasti itu pasti ekonomis, deh. Tidak perlu membeli susu formula yang sekarang mahal-mahal sekali ya Mbak Rini ya. Mahal-mahal susu formula. Dan kesimpulannya pada pagi hari ini ASI eksklusif itu tidak ada penghalang, tidak ada hambatan selagi ibu menyusui itu mau menyusui, mau belajar dan mau mengetahui bagaimana caranya. Belajar lebih banyak. Mungkin sudah. Maaf Mbak Rini, masih ada pertanyaan dari Sobat Adiatma dari Temi Rizky. Izin bertanya Bu, anak saya sudah bingung puting. Apa tidak masalah hanya minum dari ASI perah aja. ASI perah ya. Untuk Sobat Adiatma, bayinya bingung puting ya. Apakah mungkin pemberiannya lewat botol ya? Seperti saya jelaskan tadi, sebaiknya untuk pemberian ASI perah, ASIP itu dengan menggunakan cangkir atau sendok. Makanya tadi saya jelaskan sebelum ibu mulai berangkat bekerja juga harus memberi penjelasan kepada pengasuh di rumah bahwa ASI-nya itu diberikan pakai cangkir ya, atau cangkir kecil ya, atau pakai sendok. Itu salah satu upaya untuk mencegah bayi bingung puting itu tadi. Iya. Begitu Sobat Adiatma. Yang jangan bingung bayinya ya, bukan bapaknya ya Mbak Rini ya. Begitu penjelasannya Sobat Adiatma tentang ASI eksklusif ya, bahwa pasti ada jalannya, pasti bisa, dan banyak orang yang sudah berhasil walaupun bekerja tapi tetap memberikan ASI eksklusif. Ya. Terima kasih. Mungkin sebenarnya masih banyak pertanyaan dari Sobat Adiatma. Tapi mohon maaf Sobat Adiatma karena sudah di penghujung waktu. Dan misalnya ada Sobat Adiatma yang masih mau bertanya atau konsultasi, bisa langsung datang ke Poli Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Terima kasih sudah mengisi acara pagi hari ini Mbak Rini. Terima kasih waktunya. Dan saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf jika ada kata salah dan tidak berkenan di hati Sobat Adiatma semuanya. Akhirul kalam saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam B3 Salam B3 Smart.